Assalamualaikum teman-teman semua, apa kabarnya? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat. Seperti biasa di sini aku mau nge-share lagi aktivitas aku, dan ini tuh di siang hari ya teman-teman. Pokoknya ini tuh cuacanya lagi panas, bener-bener panas banget. Nah ini aku udah pulang ngejemput Rapan sekolah, tapi aku balik lagi karena aku lupa belum beli sayuran ya teman-teman. Akhirnya aku balik lagi, dan ini tuh jalan kaki makanya berasa banget panas ya. Kayaknya kalau capek tuh nggak berasa karena emang udah biasa juga ya teman-teman, setiap hari aku nganterin Rapan jalan kaki. Tapi ini tuh panasnya emang bener-bener lagi terik banget nih, seperti yang teman-teman lihat. Ini tuh bener-bener terang banget karena emang sepanas itu ya teman-teman. Dan nggak tahu kenapa nih udah beberapa hari ini emang cuacanya tuh lagi gersang. Aku aja di dalam walaupun nggak pakai kipas tetap aja berasa panas, apalagi kalau malam ya teman-teman. Ini tuh bener-bener kayak nggak ada angin aja gitu. Nah dan ini pas pulang dari warung, Rapan udah bangun tidur. Tadi pulang sekolah tuh langsung tidur ya teman-teman. Terus ini dia lagi makan nasi kuning sama ada kue ulang tahun juga. Katanya barusan dikasih sama saudara ya teman-teman. Nah dan ini aku haus banget. Kebetulan ini tadi aku udah bikin es teh ya. Ini aku minum es teh dulu. Kayaknya setiap hari tanpa es tuh nggak bisa ya teman-teman, walaupun nggak minuman yang berwarna, yang penting airnya tuh dingin deh pokoknya. Ini tuh udah pasti berasa seger banget. Nah dan ini belanjaan aku barusan, aku tuh nggak beli banyak-banyak ya teman-teman, aku cuman beli yang mau aku masak sekarang aja. Terus aku juga kalau beli bumbu jarang nyetok-nyetok gitu ya teman-teman. Kalau misalkan lagi pengen nyetok ya nyetok, tapi kadang-kadang kebanyakan ya aku belinya cuman sekali masak ya. Nah dan ini juga ada kemangi, terus itu ada buah naga, ada ikan tongkol, terus bawang merah sama bawang putih, cabai, pokoknya seperti itulah ya teman-teman. Nah dan ini untuk buah naganya mau aku kupasin dulu nih, mau aku siapin dulu buat Rapan. Ini mau aku taruh dulu di kulkas sebentar ya, karena ini kurang dingin. Rapan itu makannya harus dingin ya, tapi nggak yang dingin-dingin banget juga sih. Ini ngasal aja, yang penting ditaruh deh di kulkas walaupun cuman sebentar. Nah dan ini buah naganya aku mau nyoba dulu ya, takutnya nggak manis, karena kan kalau nggak manis udah pasti Rapan tuh nggak bakalan makan. Karena kan buah naga sekarang itu menurut aku jarang ada yang manis banget gitu, kecuali yang mungkin yang super atau yang premium ya teman-teman. Tapi kan kalau di warung-warung biasa itu tuh jarang banget adanya yang buah naga, biasa aja gitu, ada yang manis ada yang enggak. Dan kalau menurut aku sih buah naga daripada digadoin tuh emang lebih enak dibikin salad buah atau enggak es buah ya teman-teman. Nah ini aku mau refill dulu minyak. Dan ini aku pakai minyak yang ada di warung aja, aku beli, pokoknya nggak tahu tuh minyak apa-apanya ya. Nah ini untuk ikan tongkolnya ini udah dipotong-potongin dari sananya, ini kita tinggal masak aja. Tapi sebelum itu sih mau aku cuci dulu ya teman-teman, walaupun ngasal-ngasal juga nyucinya. Terus aku juga beli sawi karena Rapan kan emang suka sama sayuran. Kalau untuk ikan pindang kayaknya dia nggak terlalu suka, paling dimakan tuh bumbunya ya teman-teman. Kalau untuk ikan pindangnya tuh nggak bakalan dimakan. Nah ini aku juga beli kemangi karena aku mau masaknya tuh pakai kemangi biar ada aroma wanginya gitu ya teman-teman. Dan sebelum masak nih aku mau nyiapin dulu perbumbuannya biar nanti masaknya tuh set lebih enak ya teman-teman, gak mikir bikin bumbunya dulu atau ngiris bumbunya. Jadi sebelum aku masak aku persiapin dulu nih bumbu-bumbunya, terus aku cuci bersih juga. Dan untuk kemanginya ini aku beli 2 ikat aja, ini juga lumayan udah banyak. Terus ini ada lengkuas, untuk lengkuasnya nih aku potong biar nanti aku geprek. Terus ini ada serai juga nih, aku tuh kalau lagi masak terus beli serai, kemangi, salam kayak gitu tuh suka inget di kampung ya teman-teman. Kalau di kampung tuh bahan-bahan kayak gini nggak perlu beli, apalagi kita punya lahan agak luas gitu ya. Kita tuh tinggal nanam-nanam aja, dan alhamdulillahnya sih kalau di rumah tuh kayak mama tuh rajin banget kayak nanam-nanemin gituan ya teman-teman. Makanya pinggir rumah itu kalau untuk serai, daun salam, terus kemangi itu tuh tinggal metik aja, tinggal ngerabut aja ya teman-teman, jadi nggak perlu beli. Nah kalau di sini kan apa-apa emang harus dibeli, apalagi kita nggak nanem ya. Jangankan mau nanem gitu, tempatnya aja kan lahannya nggak ada ya teman-teman. Ya sebenarnya bisa aja sih kita nanem di pot, cuman ya magernya itu loh. Karena aku tuh orangnya emang nggak rajin ya teman-teman. Di sini juga kalau misalkan mama-mama yang rajin sih, aku suka ngeliat di potnya itu bukan ditanemin bunga, tapi kayak bumbu-bumbu gitu ya teman-teman. Ada kunyit, ada serai,
terus salam. Pokoknya kalau mama-mama yang rajin pasti deh. Cuman kalau aku tipe mama-mamanya yang nggak rajin ya teman-teman. Apalagi untuk nanam-nanam kayak gitu. Nah, dan di sini aku mau bikin sambal goreng karena aku tadi beli cabai hijau ya teman-teman, karena cabai rawit tuh lagi mahal. Jadi aku belinya yang murah aja nih, yang warna hijau. Dan kalau yang hijau itu tuh nggak terlalu pedas. Ini tuh lebih enak dimentah kayak dimakan sama gorengan gitu ya teman-teman. Tapi nggak apa-apa, mungkin kalau banyak nanti juga pedas. Nah, ini sebelum masak aku mau nyuci piring dulu karena tadi pas nganterin Rapan sekolah aku nggak sempet nyuci piring ya teman-teman. Jadi ini baru aku cuci sekarang, dan ini cucian aku banyak banget. Jadi sebelum masak biar lebih tenang, biar aman juga ya teman-teman, nggak nyari-nyari nggak nyari-nyari piring atau mangkok kayak gitu. Jadi ini harus dibersihin dulu, harus dicuci dulu semuanya. Nah, dan di sini juga untuk sampahnya udah aku sisihin. Pokoknya paling mager banget deh kalau udah numpuk kayak gini ya teman-teman. Apalagi kan di sini banyak tikus ya. Jadinya udah pasti diacak-acak lagi sama tikus. Kadang nih kalau misalkan naruhnya sembarangan tuh bisa pada pecah gitu loh teman-teman. Jadi emang ini tuh harusnya sih nyicil ya, nyucinya tuh jangan ditunggu sampai numpuk kayak gini. Tapi ya kembali lagi, aku bukan mama-mama yang rajin. Jadi kalau ngerjain kerjaan rumah ya semaunya aku aja, sekeburunya aja ya teman-teman. Ini bukan buat dicontoh. Kadang aku kalau ngelihat mama-mama yang lain kayaknya rajin-rajin banget ya, beda sama aku. Tapi aku tuh kalau misalkan sekalinya ngerjain sesuatu, gak bisa kalau harus ngerjain setengah-setengah, emang harus sampai tuntas ya teman-teman. Gak boleh ada yang ganggu. Kalau misalkan ada yang ganggu itu, wah udah pasti kesel banget ya. Apalagi Rafa nih yang sering banget gangguin. Nah, alhamdulillah untuk cucian piring aku udah beres. Lanjut ini tinggal masak dengan tenang ya teman-teman, karena perabotannya udah pada bersih. Nah, pertama di sini aku mau numis dulu sawi. Kali ini aku nggak bakalan sayur ya atau dikuahin kayak gitu. Paling aku mau kasih kuah yang nyemek-nyemek aja, karena apa ya, bosen juga sih kalau harus di sayur dikuahin kayak gitu ya teman-teman. Jadi sekali-kali ditumis nyemek aja deh kayak gini, dan semoga Rapan juga suka karena ini nggak pedas ya teman-teman. Tadi aku cuman pakein cabai satu, dan itu pun cabainya nggak pedas. Nah, terus di sini aku juga mau bikin sambal goreng. Ini pertama kalinya aku bikin sambal goreng, diulek dulu mentah ya teman-teman kayak gini. Dan untuk bumbunya juga seperti bikin sambal biasa. Di sini ada cabai, bawang merah, bawang putih, dan juga tomat. Nah, ini aku tambahkan sedikit garam aja. Nanti kalau misalkan kurang-kurang tinggal ditambahin lagi. Ini sih biar nggak licin aja sih, karena aku kan ngulek cabai mentah ya teman-teman. Jadi emang wajib banget nih dipakein garam dulu. Nah, dan ini untuk sambalnya ini tinggal digoreng aja. Jangan lupa juga untuk tambahkan penyedap rasa, gula, garam, dan mecin. Pokoknya untuk mecin gak pernah ketinggalan deh ya teman-teman. Walaupun banyak orang yang bilang kalau masak itu jangan mau pakai mecin karena mecin itu berbahaya. Tapi kalau berbahaya ngapain dijual gitu loh teman-teman. Nah, aku tuh setiap masakan udah pasti pakai mecin. Cuman ya pakainya sewajarnya, nggak yang berlebihan gitu ya teman-teman. Nah, sebenarnya lebih berbahaya lagi makan bakso sih menurut aku dibanding masak kayak gini pakai mecin. Kalau bakso itu kan biasanya yang aku lihat di abang-abang mecinnya juga kan mentah langsung dimasukin ke mangkok, dan itu tuh gak kira-kira ngasih mecinnya. Makanya kan kalau bakso itu kalau enak udah pasti banyak mecin ya teman-teman. Tapi sih kalau menurut aku kebanyakan mecin juga nggak enak ya. Jadi kayak apa ya, rasa di mulutnya tuh nggak enak. Pokoknya kayak pahit-pahit gitu loh teman-teman. Ya gimana ya, pokoknya begitu deh rasanya. Dan ini aku mau nyiapin dulu bumbu buat ikan tongkolnya. Seperti biasa aku kalau bikin bumbu pasti diulek ya. Kalaupun di blender itu pas lagi mager aja ya. Kalau misalkan lagi nggak mager ya aku ulek kayak gini. Karena menurut aku bumbu di blender sama diulek tuh beda ya. Lebih enakan diulek kayak gini. Dan lembutnya juga beda ya teman-teman. Nah, ini untuk serainya aku iris kecil-kecil karena mau aku halusin juga ya. Jadi nantinya nggak kebuang nih untuk bumbunya, bisa kemakan semua. Biasanya kan kalau masak itu serainya cuma digeprek aja, dan serainya juga nggak kemakan, nantinya kebuang ya teman-teman. Nah, kalau diulek dihalusin kayak gini tuh kemakan, dan dijamin rasanya juga lebih enak sih kalau menurut aku ya teman-teman. Nah, terus di sini juga ada lengkuas. Untuk lengkuasnya digeprek aja, ada daun salam juga.
Untuk tongkolnya barusan udah aku goreng, dan aku kalau misalkan goreng ikan tongkol kayak gini tuh udah pasti ditutup ya, karena kan takut ini suka meledak gitu loh teman-teman. Kalau nggak ditutup takutnya kena muka juga ya nanti minyaknya, jadi mendingan ditutup, nyari yang aman aja ya teman-teman. Nah lanjut, di sini aku mau numis dulu bumbunya. Untuk bumbunya ini tinggal ditumis aja sampai bener-bener mateng. Untuk daun salam lengkuasnya juga sama, tinggal dimasukin aja. Nah kalau bumbunya udah matang ini tinggal dikasih air sedikit ya teman-teman, ini nggak usah banyak-banyak karena nantinya juga bakalan kering. Ini tinggal ditambahkan sedikit lagi, pokoknya tergantung selera ya teman-teman. Cuman ini kalau buat aku kebanyakan sih airnya, tapi emang sengaja karena Rapan kan makannya cuman bumbunya, jadi untuk ikan tongkolnya tuh nggak dimakan, dipilihin bumbunya aja. Nah emang harus ditambahkan air juga ya kalau mau banyak bumbu. Nah dan ini terakhir aku masukin daun kemanginya ya teman-teman. Ini lebih banyak sih lebih enak kalau menurut aku ya. Nah ini apalagi kalau ditambahkan cabai, wah ini tuh bener-bener enak, mantep banget deh pokoknya ya teman-teman. Oke, nah dan ini untuk ikan tongkol bumbu kuningnya udah mateng, ini tinggal disajikan aja. Dan alhamdulillah untuk menu makan siang aku hari ini udah matang semua, walaupun menunya sederhana ya teman-teman. Di sini tuh ada ikan tongkol bumbu kuning, terus ada sambal goreng dan juga tumis sawi. Oke teman-teman, mungkin sampai di sini dulu ya video dari aku. Terima kasih yang udah nonton, sampai jumpa di video selanjutnya.